Selamat datang, selamat malam pemirsa satelit TV dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Damar Nurani dalam acara Dialog Interaktif. Baru-baru ini Bank Indonesia telah sebagai regulator telah meluncurkan gerbang pembayaran nasional sebagai salah satu akses di mana memfasilitasi para nasabah yang tentunya akan lebih baik dan lebih aman. Bagaimana proses detail dan lain sebagainya, kita akan mengulik lebih jauh lagi tentang gerbang pembayaran nasional bersama narasumber kita, Ibu Rina Sari, Deputi Direktur Bank Indonesia. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, baik, Bu. Ini langsung saja ini, Bu. Monggo. GPN itu seperti apa sih, Bu? Gerbang pembayaran nasional itu seperti apa sih? Jadi gerbang pembayaran nasional itu adalah suatu sistem yang nanti memang akan mengintegrasikan seluruh instrumen ya, seluruh instrumen maupun kanal pembayaran yang selama ini masing-masing bank kayaknya jalan sendiri. Dan ini memang kita jadikan satu supaya nanti melaluinya ya melalui gerbang itu tadi. Jadi tidak kemana-mana dan lebih terkonsentrasi di dalam negeri. Oke, kalau secara khusus, Bu, gerbang pembayaran nasional itu sebenarnya apa sih, Bu? Itu sistem atau itu aturan atau seperti apa sih sebenarnya? Suatu sistem sebenarnya, sistem tapi yang memang nanti akan mengintegrasikan tadi. Jadi mungkin kalau selama ini perbankan setiap nasabah bayar harus sesuai dengan banknya gitu ya. Ini nanti nasabah bank mana saja bisa melalui instrumen atau melalui kanal pembayaran yang satu gitu, nggak usah macam-macam lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi dari segi nasabah sih mungkin ya kita lebih nyaman ya, nggak harus mau bayar ternyata nggak bisa karena bukan banknya gitu. Nah ini besok tidak ada lagi, jadi itu akan bisa dibayar di mana saja dengan bank mana saja juga bisa. Kalau latar belakangnya, Bu, latar belakang awal itu pembentukan GPN itu seperti apa sebenarnya, Bu? Ya sebenarnya kita melihat bahwa selama ini saat kita melakukan pembayaran sering juga ada kendala ya, permasalahan atau menjadi tidak efisien saat kita akan bayar ternyata edisinya tidak sesuai dengan kartu kita gitu, karena mungkin banknya beda, kemudian juga ATM-nya juga beda, kemudian biaya juga relatif lebih. Kalau kita menggunakan bank lain pada saat kita akan menarik uang di ATM itu nampaknya biayanya juga ada gitu, dan itu relatif mahal walaupun kan antar bank juga bisa ada kesepakatan untuk itu. Dan kalau kita lihat mungkin pada saat kita di kasir gitu, kita ngeliat berderet ini nih edisi bank, setiap bank beda-beda nih edisinya. Bagi merchant sendiri, pedagang itu sendiri kok nggak menu-menuin meja dan kelihatan juga nggak nyaman gitu ya di situ. Jadi ya lebih pada mengefisienkan juga sih dari situ. Oke. Terus selain itu, Bu, ini kan selain edisi nantinya ATM juga ya? Ya, jadi nanti memang berlakunya untuk kartu ATM dan uang elektronik. Oke. Ya, kartu debit. Ya. Ini selain selain edisi, terus ATM itu ada yang lain lagi nggak, Bu? Yang intinya kalau untuk yang pembayaran non tunai ya, ini karena memang kita fokusnya kalau GPN itu lebih pada pembayaran non tunai. Itu nanti memang kalau tadinya data kita harus melalui, mungkin harus saya sebut mungkin Mastercard atau Visa yang selama ini juga selalu digunakan, itu data yang kita punya itu harus keluar negeri nih, kemana-mana nih, istilahnya kita nggak tahu gitu. Dan itu dengan GPN ini sebenarnya data kita bisa kita hold di dalam gitu, dan secara database berarti kita akan lebih terlindungi gitu ya, nasabah database nasabah juga lebih terprotek lah gitu, karena nggak kemana-mana data kita ada di dalam negeri. Oke, jadi yang tadinya itu semua data transaksi bahkan ya itu masuk ke luar negeri, ini kita sekarang bisa punya hold, kita protect nih data nasabah kita hanya ada di Indonesia dan tidak bisa keluar ya, tidak jadi bisa kemana-mana. Lebih aman ya, lebih privat ya saat gitu. Ini itu dianggap lebih aman untuk nasabah kita gitu ya. Oke, terus itu, Bu, terkait GPN sendiri, Bu, ini kan baru-baru ini ya, Bu, baru-baru ini booming di Banyumas Raya nih, di Banyumas dan sekitarnya. Nah, sebenarnya GPN sendiri itu misal kita buat kebijakan, misal, Bu, pembuat kebijakan itu kan pasti membutuhkan proses yang panjang sampai itu menjadi regulasi yang utuh dan inkrah kan. Nah, ini sebenarnya mulai kapan sih, Bu, inisiasi GPN ini? Tepatnya mungkin
sudah dimulai sejak 5-6 tahun yang lalu sebenarnya proses ini ya. Sejak kita sudah mulai mencanangkan GNNT, gerakan non tunai, itu juga berarti kita sudah mulai mengarah ke sana sebenarnya. Dan memang momentumnya kayaknya pas nih saat ini, memang kita melihat itu sebagai hal yang harus kita angkat saat ini ke gerbang pembayaran nasional. Dan memang secara resmi sendiri GPN ini sudah mulai di launching sejak akhir tahun lalu. Kebetulan memang difokuskan di Jakarta, dan ini kita di daerah sekarang harus sudah mulai bergerak juga. Dan memang di tahap awal kita terkait dengan gerbang pembayaran nasional ini, tahap awalnya memang meningkatkan kesadaran awareness masyarakat bahwa kita sudah punya loh sistem yang lebih mengamankan dan mengefisienkan transaksi pembayaran kita. Saat ini memang tahapnya meningkatkan awareness dan nanti meningkatkan akseptansi, jadi penerimaan masyarakat bahwa saya harus punya gitu, harapannya seperti itu. Nah, ini dari perbankan sendiri, Bu. Dari perbankan sendiri itu dari ratusan bank ya. Itu sudah ada berapa bank yang join ikut GPN? Sebenarnya seluruh bank sudah, dan yang menerbitkan kartu ya terutama, dan kayaknya semua bank sudah menerbitkan kartu kan ya. Nggak ada, tapi memang baru bank umum saat ini. Dan karena ini juga baru kita launch kemarin di akhir tahun, jadi memang masih ada proses yang dibutuhkan untuk menyediakan kartunya itu sendiri gitu. Jadi kartu itu nanti kan kita beri logo gitu ya, logo Garuda yang menunjukkan nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga lambang Garuda sendiri selain nasionalisme kita juga wujud dari upaya kita untuk terus berkembang, karena gambarnya burung terbang gitu tadi. Iya, betul. Nah, ini Bu, terkait terkait GPN sendiri, Bu. Ini GPN itu kan kalau enak ya, bukan enak ya, gampangnya itu kan ini jadi pesaing baru nih buat industri lain nih yang punya data gateway yang sama, misal seperti itu kan. Lah ini kalau di sini memposisikan GPN itu di mana gitu? Ya, kita ingin menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, intinya gitu. Jadi nanti kalaupun ada sistem lain atau mungkin akses lain yang memang ada, itu menjadi bagian dari GPN. Harapan kita seperti itu. Jadi bukan nanti kita akan bersaing, tapi mereka lah menjadi bagian dari GPN, tapi kita tetap berdaulat di GPN-nya. Intinya seperti itu. Jadi ini bukan membuat musuh, tapi membuat teman baru. Iya. Bergabunglah kita seperti itu. Tapi kita harus tetap mengutamakan kepentingan nasionalisme. Ya. Siap, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Bu, tentang manfaat menggunakan GPN itu seperti apa sih Bu? Secara detail tadi kan dijelaskan bahwa ini lebih efisien, lebih lebih efisien, lalu lebih aman, privat dan lain sebagainya Bu. Nah, untuk detailnya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Nah, itu kita jelaskan di segmen berikutnya, tetap di Satelit TV.